Adik-adik cari pasangan dua-dua ya. Satu orang satu kelompok dua orang. Satu kelompok dua orang. Ayo, ayo. Satu kelompok dua orang. Satu kelompok dua orang. Beda belum? Beda belum? Kalau di sini. Yang atas dong. Satu kelompok dua orang. Kelompok
dosa mama papa. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita akan menyanyi lagu Tuhanku Bangkit, nyanyilah. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita undang Cioti untuk maju ke depan dan memberikan doa pembukaan. Ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami semua berkumpul di sini untuk merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus bagi kami semua. Kami serahkan seluruh keberadaan kami. Kami mohon Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah ini dari awal dan tengah sampai akhirnya, agar semuanya menjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga diberkati sehingga ketika kami pulang, kami mau menjadi saksi yang Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. gede dulu ya, atau kakak-kakaknya dulu ya. Siapa yang udah siap ini? Kakak-kakaknya ini udah siap ini ya di belakang. Oh Abi, berarti sama Eka duluan ya. Abi sendiri saja. Ini nggak ada yang mau temenin Abi. Besti-bestinya, ayo. Oh, bisa. Aku udah besar. Ya, sepertinya Abi mau. Ayo Alia, siap. Ayo Alia. Ayo
baik ya. Dia bisik-bisik benciku. Jalan serta Yesus. Ya, oke. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus ya, ke musik. Jalan serta Yesus. firman Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang.
Tuhan. Kita panggil dulu ya. Kita panggil sama-sama ya sih ya. Namanya kita panggil sama-sama ya. Kita panggil sama-sama di ini ya. Oh, Kak Yeni. Adik-adik kalau untuk sendiri sepertinya nanti Encinya nggak datang. Jadi adik-adik harus panggil sama-sama Enci ya. Oke adik-adik, kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Yeni. Shalom. Shalom. Senang sekali pagi ini Kak Yeni, atau bolehlah dipanggil Enci Yeni ya. Senang bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mendengarkan pesan Paskah yang sangat penting, mari sikap hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang sekali karena hari ini kami boleh memuji Tuhan. Dan saatnya kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan agar kami semakin mengerti apa arti Paskah dalam hidup kami. Tolong Enci Yeni yang akan menjelaskan, Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini Encik sengaja pakai kostum yang mengingatkan tentang seorang perempuan pada masa Paskahnya dicatat oleh Alkitab dan sangat penting. Siapakah dia? Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya Encik mau mengajak kita mengingat beberapa minggu sebelum Minggu Paskah ini ya. Ada firman Tuhan dan juga cerita-cerita bergambar yang sudah diberikan oleh Encik dan Engku untuk mengingat tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya Encik Yeni mengajak kita membaca salah satu firman Tuhan dulu. Ada di dalam Alkitab ya, tapi sudah Encik tuliskan di alat peraga ini. Jadi mari semuanya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kita ulangi lagi yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi pada saat Minggu Perjamuan Kudus kita diingatkan tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Lalu minggu berikutnya juga ada Perjamuan Kudus. Kemudian juga ada Minggu Palmarum. Kita semuanya diajak untuk mengingat bahwa Enci, Engku, Ibu Pendeta, adik-adik, papa, mama punya masalah, yaitu hati kita kotor. Karena apa? Dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk apa? Menghapus. Apakah dosa kita bisa dihapus dengan rinso? Bisa dimasukkan mesin cuci? Enggak bisa. Hanya oleh apa? Darahnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Jumat Agung kita peringati tentang Tuhan Yesus yang tersalib dan bangkit.
hari ini kita mau fokus untuk mendengar peristiwa Paskah. Apa yang dicatat oleh Alkitab pada Minggu Paskah pertama. Waktu itu ada para prajurit. Prajurit-prajurit selalu siap berjaga-jaga di kubur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena para prajurit ini diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Jaga baik-baik kubur Yesus, jangan ada yang mencurinya. Karena dulu Yesus itu pernah bilang, katanya dia akan mati, tapi dia bisa hidup. Jangan sampai kita dibohongi. Tapi pada Paskah pertama terjadi peristiwa. Tiba-tiba dari langit muncul sinar yang sangat terang ke kubur itu. Dan terjadi gempa bumi. Lalu tutup kubur terbuka, padahal tutupnya sangat besar, sehingga akhirnya prajurit-prajurit, ada apa ini? Ada apa ini? Mereka lari ketakutan dan sungguh-sungguh kubur Yesus terbuka. Apa yang terjadi sesungguhnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini. Pagi-pagi benar datanglah para perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria yang lainnya. Mereka ingin tahu apa yang terjadi. Karena mereka sayang kepada Tuhan Yesus, mereka ingin memberikan bunga dan minyak-minyak yang harum. Tapi ketika semakin mendekati kubur, itu kubur sudah terbuka. Apa yang terjadi? Tuhan tidak ada. Kemana Tuhan? Apakah ada yang mencuri? Nah, ketika Maria Magdalena bersedih dan takut, tiba-tiba ia mendengar suara. Hai ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Kira-kira itu suara siapa, nak? Suara siapa yang bertanya itu? Malaikat, ya, malaikat. Marianya masih tetap menangis karena ia berpikir Tuhan Yesus dicuri. Lalu malaikatnya berkata kembali, mengapa kamu mencari dia? Mengapa kamu mencari dia? Yang hidup di antara orang mati. Malaikatnya mengikuti apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, hai murid-muridku, aku memang akan menderita, lalu mati, tapi aku akan bangkit karena aku berkuasa. Nah, pada saat itu benar-benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi. Dia mati untuk apa? Nah, kita lihat dulu
video yang berikut ini ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mati? Lalu kenapa Tuhan Yesus bangkit? Kita lihat video berikut ini. Kita semua orang berdosa. Ya, kita katakan saya orang berdosa. Sekali lagi, saya orang berdosa. Nah, memberitahukan bahwa ia sedih, tapi kemudian malaikat memberitahu ia bangkit. Dia segera mengabarkan kepada siapa? Murid-murid laki-laki, karena waktu itu yang datang hanyalah murid perempuan. Ketika mendengar itu, ada Petrus. Aku pengen lihat sendiri, benar nggak sih Yesus bangkit? Tapi juga ada murid yang lain, namanya Yohanes, dan mereka lari ke sini. Betul loh. Yang sama kita ucapkan haleluya, Yesus bangkit. Karena apa? Yesus bangkit memberikan 3 hadiah. Yang pertama, yuk ikuti Encik Yeni. 3 hadiah dari Tuhan Yesus untuk saya. Satu, dosaku dihapuskan. 2, Tuhan Yesus menemaniku selama-lamanya. 3, aku pasti ke surga. Nah, kita lihat videonya ya. Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudnya? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Benar kan? Kamu menyentuh buah itu dan tidak mati. Awak, ada apa? Aku merasakan segalanya. Allah melarang kita untuk Aku tahu, Adam. Aku tahu. Nah, sudah habis videonya. Nanti aku boleh share ya, supaya adik-adik tonton lagi di rumah ya. Nah, ini tadi video peristiwa di kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal berapa? 3. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, akhirnya mereka berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Karena kalau kita berdosa, gak bisa Tuhan menemani kita di dunia ini. Karena kita orang berdosa, tapi Tuhan kudus, gak ada dosa. Itu sebabnya caranya adalah dia harus menderita, menerima akibat dari dosa, karena
karena Dia sayang. Sebab sesungguhnya yang berdosa Tuhan Yesus atau kita? Kita. Tapi diganti loh, kita seharusnya menerima hukuman, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu gak usah dihukum karena dosamu ya nak, biar aku saja. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka yuk kita ulangi lagi 3 hadiah dari Tuhan Yesus untuk saya. 1. Yuk semuanya ikuti. 1. Dosaku dihapuskan. Mana semuanya belum berangkat? Ada yang mobil? Ya, kelas besar juga ya, sama-sama. 3 hadiah dari Tuhan Yesus untukku. 1. Dosaku dihapuskan. Siapa yang percaya dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus? Nah, 2. Tuhan Yesus menemaniku selama-lamanya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menemanimu? Kalau Tuhan Yesus menemanimu, tinggal di hatimu, waktu ibadah kamu ribut sendiri, Tuhan Yesus tahu atau tidak? Tahu ya. Kalau Tuhan Yesus menemanimu waktu main game, Roblox, ML, tiba-tiba kamu ngomong kotor, ngomong sia-sia, Tuhan Yesus tahu gak? Nah, karena Tuhan Yesus menemanimu, Dia sudah bangkit, Dia hidup di dalam hatimu. Yuk kita lakukan yang benar. Kalau kamu jadi Sigma Boy, Tuhan Yesus seneng gak ya? Seneng gak? Hadiah yang pertama apa? Dosa dihapuskan. Hadiah yang kedua, Tuhan Yesus menemaniku berapa lama? Selama-lamanya. Yang ketiga hadiahnya apa? Lupa? Yuk sama-sama. 3. Aku pasti ke surga. Sekali lagi 3. Aku pasti ke surga. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kira-kira ada yang tahu gambar ini artinya apa ya? Gambar suku, betul sekali. Anak-anak di Indonesia. Siapa orang Ambon di sini? Wah, ada orang Batak nggak ya? Oh, ada juga. Ada orang Jawa nggak ya? Ada juga. Nah, ada orang Belanda nggak ya? Ada ya. Iya, keren-keren ya. Nah, berita kebangkitan Tuhan Yesus untuk semua anak di Indonesia, termasuk anak-anak layan di GPIB Ebenezer ya. Itu sebabnya ketika kita sudah tahu Yesus bangkit memberikan 3 hadiah untuk kita, maka Tuhan mengajak kita untuk memberitakan. Kita nyanyi lagu ya, Ci, untuk haleluya. Yesus sudah bangkit, hidup selamanya. Itu sebabnya kita nyanyikan. Yuk Ci, boleh ke depan melakukan gerakannya, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini supaya kita benar-benar mengatakan haleluya, puji Tuhan, dengan kebangkitan Yesus aku dapat 3 hadiah. Apa saja tadi hadiahnya? Dosaku dihapuskan. Yang kedua, Tuhan Yesus menemaniku. Pintar.
ketiga, iya, kita nggak takut lagi ya. Nanti kalau aku meninggal kemana ya? Nanti kalau opaku meninggal kemana? Kalau percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, tempatnya pasti di mana? Surga. Yuk, semua berdiri kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Bahkan mati di salib, tapi Ia bangkit agar kita mendapatkan 3 hadiah terbesar. Dosa diampuni, Tuhan menjamin hidup kita ke surga, dan selama di dunia ini Ia menemani kita. Karena Tuhan bersama dengan kita, mari bersungguh-sungguh kita bertekad melakukan kebenaran, memilih untuk berbicara yang sopan, memilih untuk ibadah tidak terlambat, memilih untuk rajin belajar, memilih untuk taat kepada papa mama, dan perbuatan-perbuatan benar yang lainnya, termasuk senang menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Maukah engkau bersungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan? Mari berdoa. Ikuti Kak Yeni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah bangkit dari kematian, sehingga dosaku Tuhan hapuskan. Terima kasih. Tuhan berjanji memberiku hidup kekal, hidup yang menyenangkan di surga. Terima kasih karena di dunia ini Tuhan juga menemaniku selama-lamanya, sehingga hidupku juga indah dan menyenangkan. Pimpin aku Tuhan, sungguh-sungguh membenci dosa dan mau melakukan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Amin.
satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami. Kami sungguh senang karena hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menang, mengalahkan dosa, sehingga dosa kami dihapuskan. Tuhan sudah menang, mengalahkan maut atau kematian, sehingga kami pasti ke surga. Dan Tuhan berjanji untuk selalu menemani kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua engku-enci yang sudah melayani kami. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta dan semua majelis yang juga membimbing dan menaungi kami. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Papa Mama yang dengan setia merawat kami. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan hati yang bertambah-tambah mengasihi Engkau. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau melanjutkan perayaan Paskah kami dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan pimpin kami setiap hari untuk bertambah-tambah membenci dosa dan bertambah-tambah mengasihi Tuhan melalui perbuatan benar yang kami lakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit, Juru Selamat kami berdoa. Amin.